Yang pertama itu tandingan. Lo meminta kok kepada selain Allah, berarti membuat tandingan Allah sebagai Tuhan yang memberi. Ya. Menceritakan problem kok kepada manusia itu harus pada Allah. Tandingan, membuat patung, berhala, ya itu pokoknya menganggap ada kekuatan selain Allah. Itu berarti membuat tandingan. Bapak pakai akik, terus bilang, Insya Allah, sejak pakai ini tuh rezeki Masya Allah lancar. Ikis keterbuk sepur loh, kereta api tuh, iso sepedaku tak mencolot, aku sok iki rondo-rondo sing kepencet aku Mas. Ayo Pak, gini. Bapak itu ngomong apa? Itu berarti bikin tandingan. Berarti ada yang menyelamatkan selain Allah. Paham Pak ya? Yu'dzun Allah. Yang kedua apa? Apa ayat? Lupa saya. Sebentar, saya buka. Oh ini. Anak, menuduh Allah itu punya anak. Uzair anaknya Allah, Isa anaknya Allah. Allah melahirkan. Tuduhan itu langsung dijawab Allah, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Apalagi terus M itu miskin. Nah, tadi menuduh Allah itu miskin. Apalagi A itu adil. Allah tidak adil tadi loh. Terakhir apa? T itu tinggal. Artinya itu seperti Nabi Muhammad tidak menerima wahyu itu loh Pak. Terus disebut oleh istrinya Abu Jahal, Ummu Jamil, ya, dikatakan Tuhan sudah tidak mau kamu, Tuhan itu sudah meninggalkan kamu, tidak ada wahyu gini loh. Dijawab oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Allah tidak meninggalkan kamu seperti yang dikatakan orang itu. Bapak juga begitu, kalau punya masalah Bu, Bapak jangan sekali menganggap Allah kok tidak hadir ya, Allah di mana ini kok tidak menolong saya. Ingat, tamat tandingan, anak, miskin, adil, tinggal. Baik. Sekarang tuduhan untuk Rasulullah. Pernah ada sahabat yang menuduh Nabi itu korupsi. Wa maka nali nabiyyin ayyahul, dibantah oleh Allah. Tidak ada Nabi korupsi itu. Dituduh lagi, Nabi tidak adil membagi harta rampasan perang. Itu menyakiti Rasulullah. Menuduh Nabi kok sampai nikah 9 tuh gimana ceritanya ya? Kok kuat ya? Loh, ayo. Ngomong apa itu kepada Nabi kok? Jamune apa ya? Tak boleh gitu. Itu menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah itu nanti dilaknat. Masya Allah. Hati-hati Pak. Nabi kok menikah, anak masih kecil kok dinikah ya? Itu berarti kan sudah Pak. Ngomong-ngomong begitu itu wis, kalau ada orang ngomong tinggalkan daripada nanti kena laknatnya Allah. Nabi menikah umur sekian itu memang adat. Anaknya Nabi itu masih umur berapa? Masih umur belum 7 tahun. Itu sudah diambil menantu Abu Lahab. Loh. 2 Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu masih kecil-kecil. Itu diminta Abu Lahab. Diminta Abu Lahab jadi mantu itu. Nanti saya ceritakan soal itu. Lalu turun tabat yada Abi Lahab. Setelah
diambil menantu, masih kecil-kecil. Lah saat itu Pak, orang paling dihinakan adalah jika menantunya itu dikembalikan ke besanya itu. Itu memalukan. Ketika mulai jengkel dengan Nabi Muhammad, kemudian dua anak yang masih kecil yang diambil menantu tadi itu dikembalikan kepada Rasulullah. Itu penghinaan besar. Karena dikembalikan, kemudian dua orang itu dinikahi Utsman bin Affan, tapi tidak sekaligus. Ruqayyah kemudian meninggal, kemudian menuduh Allah. Nanti silakan lihat surat Al-Ahzab 53. Surat Al-Ahzab 53. Termasuk yang tidak menyenangkan Allah, menyakiti Rasulullah itu adalah di situ saya sebut masuk rumah Rasulullah tanpa izin dulu, lalu bertamu di rumah Rasulullah setelah disuguhi makan tidak pulang-pulang, sehingga privasi Rasulullah itu kehilangan. Jadi di rumah akhirnya tidak kekok semua tuh ada orang ini. Pada Rasulullah sudah menunjukkan isyarat-isyarat terus belenger. Gak mulai-mulai. Cupur saya. Ngobrol. Itu Pak. Surat apa tadi? Al-Ahzab 53. Terus Nabi itu disebut 4 hal. Ini yang menyakitkan Rasulullah. Nabi itu disebut kadzab, itu pembohong, syair itu penyanyi, ya, penyanyi. Ketiga, majnun. Apa majnun? Gendeng. Yang keempat, sahir, tukang santet. Keempat-empatnya ini bertebaran di dalam Al-Quran, antara dalam surat Al-Furqan. Ada juga yang begini Pak, tuh. Besok kalau Nabi wafat, saya akan menikahi istrinya. Itu termasuk ngomong begitu itu menyakiti Rasulullah. Sebab jandanya Rasulullah tidak boleh dinikah oleh siapapun. La'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adda lahum adaban muhina. Bapak Ibu, ini saya terangkan untuk kita harus hati-hati berbicara, ya. Seminar apa saja hati-hati kalau menyangkut Allah, menyangkut Rasulullah. Kita dianggap tidak modern, tidak apa-apa Pak. Kita dianggap tradisional, tidak apa-apa. Dianggap goblok, tidak apa-apa. Lebih baik kelihatan goblok tapi selamat Pak, tidak kena hukuman ini. Tuh. Bu, ditata Bu ya hatinya Bu ya. Bu, alhamdulillah Pak, ditata ya hatinya, yang senang, husnudzon terus kepada Allah. Dan itu memang memerlukan perjuangan yang berat. Sudah Ustadz ya? Sudah waktunya tanya jawab. Silakan Pak. Insyaallah. Satu penanya mungkin karena sisa 4 menit. Monggo. Itu ibu-ibu itu mau tanya ini. Oh itu yang belakang, monggo. Mana yang tanya? Oke. Monggo Pak, monggo. Masya Allah, alhamdulillah. Monggo Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Jadi kalau kita marah berarti menyakiti Allah juga ya Ustaz? Apa Pak? Kalau kita marah. Kalau kita marah kan misalnya katakan sesuatu menimpa kita, terus kita kesal, kita marah. Apakah itu bagian dari menyakiti Allah juga? Betul Pak. Sekarang saya tanya, orang seperti ketika Bapak melakukan tindakan itu, Rasul senang enggak? Pak, Rasul senang enggak? Ya enggak toh.
Mengapa kau tidak senang? Lihat surat At-Taubah ayat 128. Jadi setiap gini sederhananya Pak, setiap kita ini menyalahi perintahnya Allah, menyalahi perintahnya Rasulullah, saat itulah kita menyakiti Allah dan Rasulnya. Di dalam surat At-Taubah itu Pak, perhatikan, Rasulullah itu harisun alaikum. Rasul itu harisun alaikum, ingin panjenengan itu Bapak Ibu ini jadi orang baik. Jadi kalau ada orang yang baik, Nabi senang. Berarti kalau ketika orang tidak baik, Rasulullah tidak senang lah. Tidak senang itu bahasa lain kan adalah menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah. Jadi kalau ada orang baik, Rasulullah tersenyum dalam kuburnya. Kalau ada orang tidak baik, Rasulullah meneteskan air mata dalam kuburnya. Astagfirullahaladzim, ya. Berarti kita ini sering melukai hati Rasulullah. Tapi insya Allah Bapak jangan sedih, itu semuanya insya Allah dilebur dengan membaca sholawat yang banyak, bersedekah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah isya Pak ya. Mohon yang bertanya disimpan saja, nunggu Rabu bulan depan ya, bulan depan. Mudah-mudahan masih ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.